warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Eka Sayekti Puspitasari. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Semarang. Saya mengajar di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau Bapak Gunadi Wahyu Nugraha, Eskom. Beliau merupakan guru mata pelajaran informatika di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa. Beliau di sini dalam rangka membantu saya untuk mempraktekkan serangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching. Untuk tahap saat ini adalah pelaksanaan wawancara praobservasi untuk kemudian dilaksanakan observasi atau supervisi. Terima kasih Pak Gun, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eka. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga dengan kegiatan praobservasi ini nanti akan menjadikan kegiatan supervisi nanti menjadi lebih siap dan lebih matang untuk dilaksanakan ya Pak. Ya. Mohon izin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait supervisi yang akan kita laksanakan nanti. Oke. Sudah siap ya Pak? Siap. Sebelumnya, untuk kegiatan ini saya mohon waktu sekitar 10 menit. Misalnya saya akan sedikit menulis sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ini, maka jangan khawatir, Pak Gun tetap saja melaksanakan wawancara dengan baik. Saya akan tetap hadir penuh di sini bersama Pak Gun. Kita mulai. Pertanyaan pertama yaitu pada pertemuan kegiatan belajar mengajar kali ini, apakah tujuan pembelajaran dari kegiatan kali ini, Pak? Oke, untuk pembelajaran kali ini yang mungkin saya akan laksanakan besok pada hari Jumat, itu nanti kita akan melanjutkan ke bab jaringan komputer dan internet. Nah, itu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu saya mengambil TP untuk mengidentifikasi dan menganalisis perangkat keras pada jaringan komputer. Kemudian untuk TP berikutnya itu mungkin untuk di pertemuan mendatang itu menjelaskan cara kerja internet dan jaringan. Itu untuk TP yang saya ambil di bab jaringan komputer dan internet. Baik, untuk TP-nya berkaitan dengan jaringan komputer dan internet ya Pak, ya. Tentang identifikasi dan analisis perangkat keras komputer. Untuk rencana pertemuan mendatang itu seperti apa Pak? Oke, untuk rencana pembelajarannya ya tentu ya kita melakukan dulu semacam analisis. Jadi kemampuan anak itu sebelum kita berikan materi itu kita ukur dulu apakah contoh mungkin apakah di SMP-nya atau mungkin MTS-nya itu dia sudah kenal dengan komputer atau belum, atau mungkin beberapa siswa itu sudah punya laptop atau mungkin komputer, itu kan juga ada kemungkinan, atau mungkin skenario terburuknya mereka sama sekali belum pernah mengoperasikan. Kalau melihat ya saya kira sudah ya, karena pada saat PPDB juga kita tunjukkan ini komputer, di internet pun juga banyak yang namanya ini komputer, ini laptop. Cuman untuk anak sendiri kan ada mungkin beberapa itu yang tidak pernah memegang atau mengoperasikan komputer. Nah ini untuk pertemuan yang pertama itu nanti akan saya bawakan satu unit CPU. Ya, nanti akan saya kenalkan karena komputer itu dibagi 3 komponen penting, ada input, output, sama proses. Jadi nanti pada saat pertemuan pertama itu nanti akan saya kenalkan mana itu input, mana itu proses, mana itu output, seperti itu. Jadi berarti ya pengenalan oh ini komputer, ini komponen utamanya itu seperti itu. Baik, jadi untuk rencana pertemuannya yaitu memperkenalkan siswa dengan menggunakan perangkat asli yaitu satu unit CPU begitu ya Pak. Kemudian mengenai tujuan akhir dari pembelajaran dengan persiapan yang sudah begitu matang, itu tujuan akhir dari pembelajaran Pak Gun nanti seperti apa? Kalau untuk tujuan akhir ya ini saya sedikit idealis ya, sebenarnya kita jurusannya ada 2, akuntansi dan tata busana. Mungkin kalau nanti anak-anak akuntansi itu kan ada yang mengenal praktek komputer ya, ada aplikasi akuntansi, komputer akuntansi, mayop dan sebagainya. Itu mungkin di kelas 2 itu pasti dia secara tidak langsung pasti akan kenal dengan komputer. Cuman untuk anak kelas jurusan busana itu kan dia cenderung di dunia jahit-menjahit, di mesin jahit, mesin press, mesin pola, apapun itu pasti dia lebih menonjol di situ. Tapi untuk
praktek komputer kan dia jarang sekali lah. Ini saya targetnya itu ya meskipun anak di sana dia tetap harus bisa mengenal apa itu komputer, karena nanti dalam bentuk kemungkinan dia lulus meskipun jurusannya di sana ditempatkan di mungkin bagian admin di garmen atau mungkin di lingkungan dunia komputer pada saat dia PKL itu juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi nanti goalsnya itu anak akuntansi dan komputer ya minimal tahu cara mengoperasikan komputer dan mana komponen utama komputer seperti itu. Baik, sangat luar biasa ya Pak. Jadi untuk tujuan akhir dari pembelajaran tadi dikarenakan kita ada 2 jurusan yang berbeda ya. Yeah. Jadi goals akhirnya pun juga akan sedikit berbeda karena intensitas penggunaan komputer bagi anak dengan jurusan tersebut ya. Untuk goals akhirnya setidaknya anak sudah mengenal tentang familiar lah sudah familiar dengan komputer tersebut sendiri. Jadi Pak Gun bahkan sudah merencanakan ukuran keberhasilan dari pertemuan tersebut ya. Selanjutnya untuk tadi Pak Gun menyampaikan bahwa di awal ada analisa dulu ya. Untuk dari skala 1 sampai 10 menurut Pak Gun ini anak-anak kita di SMK Islam Sudirman 1 Ambarawa ini berada di skala berapa untuk mencapai tujuan Pak Gun tadi? Oke, kalau disuruh menganalisa kemampuan mereka tentang komputer, itu kalau secara pasti tentu saya masih belum bisa, karena saya belum berarti belum menanyai satu-satu kalian sudah tahu komputer atau belum, kemudian kalian pernah mengoperasikan komputer atau belum, atau mungkin punya komputer atau laptop atau belum. Cuman kalau untuk menganalisa saya mungkin bisa berkaca di semester sebelumnya itu rata-rata karena memang di teks siswanya itu mungkin dari menengah ke bawah ya, mungkin skalanya 1 sampai 10 bisa saya bilang 3 sampai 4, karena itu memang beberapa siswa itu memang jarang dan mungkin dari sekolah-sekolah pinggiran. Jadi mungkin hanya sedikit lah, hanya mungkin 30% dari total semua rombel kelas 1 itu yang sudah mengenal dan bisa mengoperasikan komputer. Jadi skalanya ya mungkin 3 sampai 4. Baik, dan kita berada di skala yang bisa dikatakan cukup rendah ya Pak ya. Iya, dan itu betul-betul tantangan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, menurut Pak Gun sendiri, untuk mencapai keberhasilan menjadi minimal siswa sudah familiar dengan yang disebut komputer tadi dan bisa mengoperasikannya ya, itu kekuatan apa yang Pak Gun miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk kekuatan ya mungkin untuk pembelajaran bisa lebih saya maksimalkan mungkin dengan istilahnya demo. Jadi kita memberikan contoh itu tidak hanya dengan gambar presentasi, tapi kita bisa demokan dengan menggunakan alat yang real. Jadi anak itu mempunyai experience sendiri seperti itu. Jadi mungkin nanti saya bawakan 1 unit komputer, kita bongkar bareng-bareng, kita rakit dari nol, kemudian kita nyalakan sampai dia itu sampai ya istilahnya booting bisa menyala siap digunakan seperti itu. Baik. Jadi Pak Gun akan melaksanakan demo tentang komputer ya, sebenarnya komputer itu apa dulu seperti itu. Kemudian kesempatan Pak Gun sendiri untuk mencapai keberhasilan dari tujuan pembelajaran tadi dengan segala macam sarana prasarana, kemudian ada inteks siswa, kemudian tadi ada kekuatan yang Pak Gun miliki. Kesempatan untuk mencapai keberhasilan dari start awal sekitar 3 atau 4 itu akan mencapai tingkat berapa? Mungkin ya kalau misalnya saya asumsikan pembelajaran saya itu lancar ya, jelas anak pasti nanti akan tahu komputer, minimal tahu cara menyalakan lah, karena ya memang kelihatannya sih lucu ya, tapi di tahun-tahun kemarin itu ketika saya praktek lab di pertama kali itu ternyata juga ada siswa yang tidak tahu cara menyalakan komputer. Mungkin itu terlihat lucu, tapi ya itu memang realnya itu keadaannya seperti itu. Jadi nanti mungkin target saya ya anak itu tahu komponen utama itu tadi ya, ada input, output, sama proses. Input itu kayak apa, misalnya di keyboard, mouse fungsinya itu untuk apa, layar untuk apa, kemudian output ada speaker, kemudian ada layar sendiri, ada printer, fungsi-fungsinya itu apa ya. Jadi nanti siswa itu targetnya saya bisa tahu input output atau mungkin perangkat-perangkat dasar itu. Jadi ya minimal ya 7 sampai 8 lah seperti itu. Saya rasa itu adalah skala keberhasilan yang sangat luar biasa dari skala 3 atau 4
kita berusaha mencapai skala 7 atau 8. Ya. Semoga dilancarkan ya Pak. Amin. Kemudian untuk hambatan, pasti ada hambatan atau kendala dalam melaksanakan sesuatu. Hambatan sendiri menurut Pak Kun untuk mencapai keberhasilan tadi seperti apa? Oke, untuk hambatan, tentunya hambatan ya kalau saya tadi ingin demo, karena ini kurmer, saya membawakan informatika ini baru di tahun kedua ini, karena kita kurikulum merdeka ini baru di tahun kedua. Jadi ini tahun kemarin itu saya tidak mendemokan komputer itu apa, jadi saya hanya sebatas presentasi menunjukkan gambar, dan itu dengan output hasilnya itu kurang memuaskan, jadi anak hanya bisa gerambiang bahasanya. Dan untuk yang tahun ini saya coba untuk mendemokan, anak saya kenalkan ini komponen ini, biar nanti outputnya itu lebih maksimal. Nah, untuk kendala sendiri kalau terkait dengan demo, tentu ya dengan sarana ini saya pun sudah menghitung komputer lab, itu rencananya saya mau mengambil komputer yang tidak terpakai, itu yang kemarin saya hitung itu kemungkinan ada 5, dan kemungkinan nanti yang bisa untuk praktek kan pasti untuk 1, karena 4 itu kan untuk cadangan. Jadi kekurangannya itu ada di sana, alat peraganya istilahnya, itu alat peraganya itu saya masih kurang. Jadi nanti mungkin kalau untuk penilaian ya mungkin saya bagi kelompok ya, nanti alat peraganya itu ya lebih minim lah. Beda nanti kalau misalnya alat peraganya itu ada banyak, mungkin anak bisa 1 anak 1 komputer, atau mungkin 2 anak 1 komputer. Jadi kekurangannya ya di alat peraga. Baik, jadi ada kekurangan atau hambatan tadi ya Pak? Tadi ada hambatan, kekurangan dalam hal sarana prasarana ya, dalam hal penyediaan alat. Nah, untuk solusinya bagaimana? Untuk solusinya ya mungkin untuk saat ini karena kita terbatas dengan alat peraga, ya mungkin kita untuk penilaian atau mungkin untuk peraga ya mungkin kita bagi dengan kelompok yang lebih besar. Jadi misalnya kita punya siswa 36, alat peraganya hanya ada 4, ya berarti nanti kita bagi menjadi 3 kelompok besar, karena 1 kan hanya untuk gurunya untuk demo, nanti 3 itu untuk praktikum siswa. Jadi mungkin nanti kalau misalnya insya Allah nanti tambah rezeki, tambah siswa, karena kita juga sekolah swasta kan ya, SPP lancar alhamdulillah, ya nanti mungkin bisa tambah beli alat khusus, memang alat khusus untuk pembelajaran. Jadi tidak mengambil yang ada di lab, tapi kita sudah punya alat yang memang digunakan untuk pembelajaran. Sama halnya dengan nanti pada saat tujuan pembelajaran yang cara kerja internet itu kan saya juga mau membutuhkan ada yang namanya switch, router, kemudian kabel UTP, FTP, STP, kemudian kabel fiber optik ya. Untuk saat ini kan memang itu terbatas, kita tidak punya. Saya nanti ya rencananya mau istilahnya minta stok cadangan di gudang ya, seperti itu. Nanti ya kedepannya harapannya saya memang sudah disediakan, disupport oleh sekolah untuk alat peraganya itu disediakan secara khusus. Baik, jadi salah satu solusinya harapan ke depan sekolah mampu menyediakan atau mensupport dari peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktek tersebut ya Pak. Kemudian mengenai rencana aksi Pak Kun sendiri, rencana untuk mencapai tujuan tadi sudah ada dari kegiatan demo secara langsung menggunakan alat yang real begitu, komputer atau PC yang asli. Kemudian mengenai strategi atau model pembelajaran tadi dengan kelompok begitu Pak? Ya, betul. Karena keterbatasan itu ya praga ya, nanti mungkin kita bagi menjadi kelompok besar untuk penilaiannya seperti itu. Baik. Mengenai strategi pembelajaran tadi menggunakan sistem kelompok begitu ya, untuk membedakan kelompok tadi dibagi berdasarkan apa? Oke. Kalau strategi pembagian kelompok ya mungkin karena di kelas itu kan kapasitas menangkap informasi anak, nah itu kan berbeda-beda. Nah untuk pembagian kelompok sendiri memang saya sering itu menggunakan aplikasi itu loh, random name picker. Jadi memang saya asumsikan posisi anak itu benar-benar 0 semua. Jadi saya asumsikan anak memang tidak tahu komputer sama sekali. Jadi nanti misalnya ternyata ada anak yang sudah paham dengan komputer, nanti gabung jadi satu anak yang belum paham dengan komputer, ya itu menurut saya tidak masalah, karena nanti mungkin di kegiatan pembelajarannya, di praktikumnya nanti anak tersebut akan ikut membantu belajar dengan anak yang tidak atau kurang mampu di bidang komputer, atau mungkin belum familiar di perangkat komputer itu sendiri. Sama halnya dengan nanti kalau ternyata di
satu kelompok itu ternyata ada anak memang semuanya belum paham atau belum familiar dengan perangkat komputer sendiri ya. Nanti kan mungkin bisa disolusikan ya dengan cara belajar bersama. Mungkin nanti goalsnya kan itu kelompok, nanti mungkin si A ini ngapalkan RAM, letaknya di sini. Kemudian si B itu menghafalkan mungkin hard disk itu colokannya di sini. Jadi nanti bisa langsung saling berkolaborasi. Baik, luar biasa. Jadi nanti pengelompokan itu akan dibagi menggunakan aplikasi random name. Ya, random name. Kemudian untuk kegiatannya, ternyata Pak Gun juga sudah melaksanakan kegiatan diferensiasi secara terintegrasi ya Pak. Ya. Nah, untuk kegiatan diferensiasi tadi saya bisa menyimpulkan bahwa kegiatannya dibedakan berdasarkan kemampuan siswa, betul ya, begitu. Jadi pelaksanaan kegiatan diferensiasinya berdasarkan kemampuan siswa, begitu Pak Gun. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah komitmen Pak Gun sendiri terhadap rencana tadi yang sudah disampaikan seperti apa? Ya, untuk bicara tentang komitmen ya tentunya saya sendiri berkomitmen untuk memberikan semua effort yang saya punya, ilmu pengetahuan yang sudah saya punya, pengalaman saya mengajarnya, biar nanti hasilnya itu maksimal. Apalagi untuk yang berkaca dari tahun yang lalu itu materi yang akan saya bawakan ini nanti itu kan saya tidak menyertakan dengan demo, kemudian tidak praktikum, apalagi sampai nantinya rencana membongkar komputer juga. Jadi nanti saya pengen hasilnya itu lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Jadi komitmennya ya saya harus mengeluarkan full energi untuk mencapai hasil yang maksimal. Sangat luar biasa ya Pak. Bahkan dari komitmen tersebut sudah dimulai dari menganalisa dari hasil kegiatan yang tahun sebelumnya telah dilakukan seperti itu. Jadi dengan usaha yang maksimal, full power ya Pak, itu diharapkan hasilnya juga lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Kemudian tadi ada komitmen. Lalu siapa menurut Pak Gun dan apa yang dapat membantu Pak Gun dalam menjaga komitmen tersebut? Untuk cara tentang menjaga komitmen ya tentunya pasti ya yang jelas diri sendiri, dari tenaga pengajar sama dengan siswa itu sendiri. Jadi ibaratnya hal sederhananya adalah contohnya kita sudah memberikan pelajaran A, ketika tidak diterapkan di dunia sehari-hari otomatis kan ya luntur kan dengan sendirinya. Itu nanti ya komitmennya mungkin kalau untuk anak akuntansi ya nanti mungkin bisa ditempatkan di tempat PKL yang sesuai lah, kayak misalnya kita ambil contoh di Disdukcapil, mungkin kan di sana akan dihadapkan dengan pelayanan publik atau mungkin dengan pengarsipan yang menggunakan komputer, atau mungkin di kantor kecamatan mungkin, karena kemarin saya juga lihat di Pasekan itu juga anak diajarkan untuk mencetak surat pengantar, kemudian mencetak surat ya administrasi surat menyurat lah seperti itu. Dan untuk busana ini tantangannya ada di jurusan busana ya, karena jurusan busana itu memang cenderung hanya jahit menjahit. Jadi ya harapannya ya nanti bisa tetap diingat lah pembelajarannya seperti itu ya. Untuk komitmen ya mungkin nanti bisa diimplementasikan mungkin habis lulus seperti itu. Karena banyak dijumpai juga ada beberapa jurusan dari busana itu ya asalnya malah di bagian perkomputeran administrasi seperti itu. Baik, sangat luar biasa. Bahkan karena ini adalah ilmu yang diterapkan di dunia nyata, di dunia usaha ataupun dunia industri, Pak Gun sendiri sebagai guru informatika sudah memberikan bekal supaya nanti anak bisa mempraktekkan secara langsung di dunia industri pada saat nanti kegiatan praktek kerja lapangan. Kemudian ini sudah hampir di akhir sesi ini Pak. Untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini, kita akan melaksanakan kegiatan observasi atau supervisi di kelas Pak Gun ya. Menurut Pak Gun, sebaiknya saya melakukan supervisi di kapan dan di mana ini, di kelas berapa? Oke, untuk supervisi ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini kebetulan besok hari Jumat saya ada kelas di kelas 10 AKL 3, nanti mungkin Bu Eka bisa masuk, bisa mensupervisi cara mengajar saya ya. Jadi mungkin kalau ada kekurangan ya nanti bisa disampaikan, karena sebetulnya supervisi itu ya penting ya, cuman pada faktanya banyak guru yang tidak mau disupervisi, entah karena merasa kurang percaya diri atau mungkin karena takut atau apa sebagainya. Toh juga
kita juga punya yang namanya kan PKG kan, penilaian kinerja guru kan, itu kan juga disupervisi bahkan malah langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Jadi menurut saya supervisi ya penting lah, biar kita juga kalau kita ada kekurangan kan bisa diberi masukan sudut pandang orang lain. Baik, sangat luar biasa ya Pak. Dari pembicaraan kita tadi banyak yang saya sendiri dapatkan. Informasi dari Pak Gun pasti sangat berguna untuk saya, dan semoga dengan kegiatan pra observasi ini akan membantu Pak Gun nanti dalam kegiatan supervisi. Ini untuk pertanyaan terakhir ini Pak. Apa yang Pak Gun dapatkan dari percakapan kita kali ini? Untuk hal yang didapatkan ya, ini berarti kan semacam saya dievaluasi ya, mungkin saya bisa lebih mempersiapkan diri atau mungkin mempersiapkan materi biar nantinya itu hasilnya juga lebih maksimal, karena ini kan terkait kayak semacam ibaratnya Bu Ika mensupervisi saya kan, ini persiapan mengajarnya seperti apa. Jadi ya yang hal yang saya dapatkan, saya harus lebih mempersiapkan materi, RPP-nya atau mungkin media pembelajarannya, biar nanti pada saat pelaksanaan supervisi itu TP yang sudah saya rencanakan itu benar-benar full sesuai dengan tujuan akhir. Sangat luar biasa. Ini sudah di penghujung acara. Ya, kita akan melaksanakan kegiatan supervisi besok ya, kebetulan ya, besok ada jadwal. Besok hari Jumat jam keberapa Pak? Jam kedua, jam pertama itu kan kita berdoa dulu ya. Nah ya, besok itu mujahadah atau mungkin Jumat bersih atau senam, kita jam 2. Baik, hari Jumat jam kedua saya akan membersamai Pak Gun dalam kegiatan pembelajaran. Mohon izin waktu dan tempat ya Pak. Kemudian semoga kegiatan observasi besok berjalan lancar. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Gun kali ini untuk pelaksanaan wawancara. Dan nanti masih akan ada setelah supervisi kegiatan pasca observasi ya. Dan kegiatan tersebut nanti akan dilaksanakan pada saat pendampingan individu saya, ditemani oleh pendamping individu pendidikan berpenggerak. Mohon izinnya Pak. Kesediaannya. Ya. Sekian untuk kegiatan hari ini. Terima kasih saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya, pembelajaran saya dalam pendidikan guru penggerak, dan juga untuk Pak Gun sendiri. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.